Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Melani dari NIM 2018-078 dari mata kuliah Ekonomi Syariah semester 5, yaitu saya di sini akan menjelaskan pengantar keuangan internasional, yaitu tujuan mempelajari keuangan internasional. Yang pertama, kondisi perekonomian dunia yang terintegrasi dan mengglobal. Yang kedua, liberalisasi perdagangan internasional, yaitu mempengaruhi pola produksi dan konsumsinya. Kemudian yang ketiga, mempermudah inspektor diverifikasi untuk portofolio investasi. Yang keempat, munculnya resiko kurs mata uang asing. Yang kelima, ketidaksempurnaan pasar. Yang keenam, perluasan kesempatan. Dalam pengantar keuangan internasional, ada pasar keuangan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, pasar uang internasional, yaitu fungsi pasar internasional adalah menghubungkan dana dari deposit kepada peminjaman. Motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, investasi, menyalurkan kredit, dan motif meminjam. Yang kedua, pasar nilai tukar internasional, memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Yang ketiga, pasar kredit internasional, yaitu pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar dan lainnya. Kemudian pasar keuangan internasional, yaitu pasar obligasi internasional, umumnya diklarifikasi sebagai obligasi asing. Obligasi asing dijual oleh peminjaman asing ke negara di mana obligasi ditempatkan. Pada beberapa kasus, suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Yang kedua, pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Yang ketiga, letter of credit, suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importer, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar tagihan yang ditarik oleh penjual barang, eksporter. Kemudian yang keempat, cash payment, biasa dikenal pembayaran di muka. Dengan cara ini, importer membayar terlebih dahulu kepada eksporter melalui perintah transfer bank. Kemudian open condition, yaitu penjual terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Setelah itu pembeli membayar melalui transfer bank ke rekening penjual. Kemudian selanjutnya, cara dan alat transaksi internasional dibagi menjadi 3, yaitu commercial bill of exchange, biasanya disebut wesel atau trade bill, merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Yang kedua, collection, merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Yang terakhir, konsinyasi, merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Perbedaannya adalah mengenai waktu. Pada metode konsinyasi, pembeli kewajiban mengirim pembayaran tersebut setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.